actually feel happy while coming to the hospital. Few days later, when I was still in the hospital, I saw my stumps for the first time. As the bandages unraveled, I saw that it was all black and bits of skin was falling apart. Pada suatu hari, Sherea Sidana Goder yang masih berusia 18 tahun mengalami kejadian tragis di dalam kehidupannya. Hal ini rupanya telah membuat kedua lengannya harus diamputasi. Sherea adalah orang pertama di Asia yang menjalani transplantasi tangan bilateral di atas siku dan juga menjadi perempuan pertama di seluruh dunia yang menerima lengan dari seorang pria. Lalu, seperti apakah perjalanan hidup Sherea selama ini? Siapakah sosok pria yang telah mendonorkan kedua lengannya untuk Sherea dan ke-6 orang lainnya tersebut? Simak di cerita selengkapnya. Halo teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, seperti biasa, Miradi pengen banget berbagi informasi yang sayang nih kalau dilewatkan. Nah, bagi kalian yang suka dengan pembahasan mengenai hal-hal yang unik, angker, viral, kontroversial, misteri, horor, aneh dan juga keren, baik dari dalam maupun luar negeri, cocok banget nih buat pantengin channel keren 8 Project yang akan mengupasnya dengan versi yang lebih menarik. Channel yang satu ini akan rutin menyajikan video baru sebanyak 2 kali dalam seminggu, yaitu setiap hari Selasa dan juga Sabtu. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, segera nonton semua video-videonya dan jangan lupa di-subscribe ya teman-teman. Untuk link channelnya udah Miradi taruh di kotak deskripsi di bawah. Terima kasih. Ini adalah sebuah kisah nyata yang berawal pada tahun 2016 yang terjadi di negara India. Selamat menyaksikan. Gadis cantik yang satu ini lahir dengan nama Sherea Sidana Goder. Usianya baru 18 tahun pada tahun 2016. Setelah lulus dari SMA, Sherea kemudian mulai berkuliah di MIT Manipal untuk mengejar gelar tekniknya. Sherea memang bersemangat untuk mengejar mimpi dan cita-citanya layaknya anak-anak muda pada umumnya. Pada suatu hari, tepatnya di tanggal 28 September tahun 2016, Sherea berada di sebuah lokasi bernama Pune untuk menikmati liburan bersama dengan keluarganya selama 1 minggu. Setelah selesai bersenang-senang, kemudian Sherea memutuskan untuk kembali ke Manipal dengan menggunakan bus. Sekitar pukul 5 waktu setempat, tanpa diduga, bus tersebut mengalami kecelakaan. Akibat ulah dari pengemudi yang dikatakan ugal-ugalan tersebut, bus yang ditumpangi Sherea itu pun harus terguling dan terseret cukup jauh hingga lebih kurang 100 meter. Dalam kecelakaan tragis ini, Sherea harus menderita banyak luka. Lengan kanannya kini benar-benar remuk, sedangkan lengan kirinya menggantung melalui beberapa otot dan kulit. Bukan hanya itu saja, luka parah juga terjadi di lutut kanannya. Selain itu, perut Sherea juga dipenuhi luka. Bagian kulitnya terkelupas, dagunya telah mengalami luka dalam, dan wajah serta kepalanya telah mengalami beberapa cedera. Setelah insiden tersebut, Sherea pun kemudian dilarikan ke rumah sakit Kasturba di Manipal. Namun sayang, dokter tidak bisa menyelamatkan lengan bawahnya, diakibatkan karena besarnya luka di area tersebut. Pada 2 hari kemudian, ketika Sherea masih di ruang ICU, orang tuanya mengungkapkan bahwa Sherea harus kehilangan kedua lengannya.
Menyadari bahwa dua lengannya telah diamputasi, sontak saja hal tersebut membuat Sherea menjadi sangat terpukul dan seketika saja mengguncang mentalnya. Kala itu, Sherea bingung harus berkata apa. Di tengah kondisi yang demikian, kedua orang tua Sherea meyakinkan bahwa ada beberapa pilihan yang tersedia bagi Sherea agar dirinya bisa kembali mandiri dan bisa membantunya melakukan aktivitas seperti biasa. Ya, kedua orang tua Sherea selalu mendukung dirinya dengan berbagai cara. Mereka ingin Sherea bangkit kembali dan semangat menjalani sisa hidupnya. Beberapa hari kemudian, kain kasa yang membungkus lukanya dibuka. Saat itu, Sherea dapat melihat bahwa semuanya menjadi hitam. Kulitnya terkelupas dari beberapa tempat dan darah mengalir keluar. Menurut Sherea, hal tersebut adalah pemandangan yang mengerikan, dan kali ini Sherea lagi-lagi merasa terpuruk dan ia merasa keberadaannya telah dikutuk. Sherea sama sekali tidak menyangka harus mengalami ujian seberat ini, sebab dirinya kini tak lagi bisa semandiri dulu. Untuk kebutuhan paling pribadi dan mendasar, seperti pergi ke kamar kecil, menyeka hidung, membersihkan diri, dan berbagai hal lainnya, tak bisa lagi ia lakukan sendiri. Semuanya dibantu oleh sang ibu. Meskipun demikian, Sherea tetap bersyukur karena memiliki seorang ibu yang akan melakukan apapun untuk kenyamanannya. Few days later, when I was still in the hospital, I saw my stumps for the first time. As the bandages unraveled, I saw that it was all black and bits of skin was falling apart and fresh blood was oozing out. It was a gory sight, and that sight is something that I haven't forgotten till date. I felt like someone had punched me in my guts. I think I had been condemned to an existence I would never choose. Setelah kehilangan kedua lengannya, ada banyak hal negatif yang ada di benak Sherea. Salah satunya adalah mengenai ketidakjelasan masa depannya. Hal ini terus membuatnya khawatir. Sampai-sampai Sherea sering bertanya kepada sang ibu, "Mengapa harus saya yang mengalami hal ini? Mengapa saya telah ditimbun dengan begitu banyak kesengsaraan?" ujarnya. Mendengar pertanyaan dari putrinya tersebut, sang ibu pun kemudian mengatakan, "Kamu telah ditimbun dengan begitu banyak kesulitan, sebab hanya kamulah yang bisa menghadapinya. Dan jika kamu tidak bisa, maka ibu tidak tahu siapa yang bisa," ujar sang ibu. Kala itu, Sherea berusaha untuk melihat sesuatu yang baik, meskipun dalam kondisi yang terburuk. Kini, perlahan-lahan, Sherea mulai bersyukur, meskipun telah kehilangan kedua lengannya. Namun, ia tidak kehilangan kakinya, dan yang paling penting menurutnya, ia tidak kehilangan keinginan dan semangatnya untuk hidup. Dalam beberapa hari, Sherea mulai melatih jari kakinya untuk dapat mengoperasikan ponsel, laptop, Kindle, dan bahkan remote televisi. Setelah beberapa bulan mulai menggunakan tangan palsu, Sherea kemudian mulai menggunakan prostesis mekanis dan mioelektrik, yakni tangan buatan yang dioperasikan dengan menggunakan baterai. Sherea mengatakan bahwa ia benci dan takut menggunakan alat tersebut, sebab alat itu terasa berat dan terkesan jantan baginya. Alat-alat itu memiliki pengait dan juga ikat pinggang. Alat-alat tersebut nyatanya telah membuat Sherea menjadi kian galau, sebab ia semakin menyadari dan mulai memperhitungkan terkait kehidupannya yang mungkin akan berlangsung 40 hingga 50 tahun ke depan dengan bantuan tangan prostetik tersebut yang sudah pasti membuatnya menjadi tidak nyaman. Ketika Sherea berada di rumah sakit, rupanya, kedua orang tuanya itu telah memberikan gambaran terkait transplantasi tangan serta berbagai kelebihan dan kekurangan terkait operasi tersebut. Lalu, apakah itu transplantasi tangan? Transplantasi tangan adalah sebuah prosedur yang diperuntukkan kepada orang yang telah menjalani amputasi pada salah satu atau kedua tangannya.
Prosedur ini harus dilakukan oleh dokter dengan spesialisasi khusus dan hanya tersedia di beberapa rumah sakit khusus transplantasi. Kala itu, orang tua Sheria menyampaikan kepadanya bahwa operasi semacam itu telah berhasil dilakukan sebanyak 3 kali di India. Sheria mengatakan bahwa dirinya dan sang ibu telah menggunakan bantuan Google untuk membantu mereka menemukan banyak artikel dan informasi yang berkaitan dengan tangan, fungsinya dan keuntungan serta kerugiannya sehubungan dengan kerusakan tangan. Sheria juga bercerita bahwa beberapa orang, bahkan juga beberapa dokter, telah mengecilkan hatinya dan juga orang tuanya dengan mengatakan bahwa operasi semacam itu cukup rumit dan ada kemungkinan besar akan terjadi kegagalan. Namun, meskipun diliputi kesedihan akibat kata-kata dari orang-orang tersebut, Sheria nyatanya dapat kembali bangkit dan optimis bahwa dirinya bisa melalui kesulitan ini. Kini, Sheria sadar dirinya harus mempersiapkan diri jika ingin melakukan operasi transplantasi tangan, sebab operasi ini terbilang rumit dan ekstensif. Ini adalah komitmen seumur hidup bagi Sheria, sebab diketahui ia harus minum obat imunosupresan selama sisa hidupnya dan ada beberapa efek samping serius dari obat tersebut yang mungkin muncul ataupun tidak pada dirinya. Selain itu, tidak seperti transplantasi lainnya, penerima transplantasi tangan harus menjalani terapi intensif dan rehabilitasi untuk mendapatkan fungsi tangan yang baru tergantung pada tingkat pembedahan. Setelah mempersiapkan mental, akhirnya pada tanggal 5 Agustus tahun 2017, Sheria dan orang tuanya pergi mengunjungi Dr. Subramia Iyer. Perlu diketahui bahwa Dr. Iyer dan timnya adalah perintis transplantasi tangan di India. Kedatangan Sheria kala itu adalah untuk mendaftarkan namanya di situs donasi organ di Kerala, India. Sebelumnya, Sheria juga telah bertemu dengan Dr. Iyer 2 kali untuk dapat mengetahui lebih banyak tentang prosedur dan juga untuk menjalani serangkaian tes wajib dan beberapa sesi konseling. Dalam beberapa tahun terakhir, telah banyak kesadaran mengenai donasi organ internal ataupun organ dalam. Sheria mengatakan bahwa biasanya orang-orang telah siap mendonorkan organ bagian dalam. Namun, ada banyak orang lainnya yang masih enggan untuk mendonorkan organ luar seperti tangan karena kepercayaan budaya setempat yang masih sulit untuk menerima jika harus mendonorkan organ luar tersebut. Namun rupanya, Sheria sangat beruntung kali ini, sebab ia langsung mendapatkan donor tangan yang cocok di hari pendaftaran itu sendiri tanpa ada masa tunggu. Tapi, Sheria bukan mendapatkan donor dari tangan perempuan. Ia mendapatkan donor dari tangan seorang pria yang tubuhnya tinggi besar dengan kulit yang gelap. Sebelum mempersiapkan operasi, Dr. Iyer terlebih dahulu bertanya kepada Sheria apakah ia memiliki kekhawatiran tentang menerima tangan dari seorang laki-laki. Mendengar hal tersebut, Sheria pun mengatakan bahwa ia menerima dengan ikhlas, sebab ia menyadari betapa pentingnya mendapatkan tangan yang sangat besar artinya bagi dirinya. Apalagi saat itu, sangat sedikit orang yang mau untuk mendonorkan organ bagian luar. Pada tahun 2017, Sheria akhirnya menjalani operasi setelah menemukan golongan darah dan donor yang cocok di Amrita Institute of Medical Sciences di Kochi, India. Operasi yang berlangsung selama 13 jam itu telah melibatkan tim yang terdiri dari 20 ahli bedah dan 16 ahli kecantikan. Dr. Subramia Iyer, kepala bedah plastik dan rekonstruksi di Amrita mengatakan, transplantasi lengan atas jauh lebih menantang karena kompleksitas dan terlibat dalam mengidentifikasi dan menghubungkan berbagai saraf, otot, tendon, dan arteri secara akurat. Rehabilitasi juga jauh lebih sulit karena pasien harus menanggung beban tangan yang ditransplantasikan di lengan atasnya. Tubuh Sheria kini telah menerima lengan yang ditransplantasikan kepadanya dan kini telah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sangat baik.
actually feel happy while coming to the hospital. No one ever feels happy, but I do feel happy when I come to the hospital. I want to be independent. I don't want to depend on my mother for anything. Sharia telah keluar dari rumah sakit dan menjalani program fisioterapi dan rehabilitasi intensif. Gadis cantik itu kemudian tinggal di kawasan Kochi selama 18 bulan untuk menjalani fisioterapi intensif sambil secara bertahap mendapatkan sensasi saraf di tangannya. Baru-baru ini, Sharia seperti telah mendapatkan keajaiban. Tangan itu telah kehilangan sebagian beratnya dan mulai terlihat lebih alami untuk tubuhnya. Yang lebih mengejutkan lagi, tangan yang awalnya berwarna gelap telah menjadi lebih terang agar sesuai dengan warna kulit Sharia. Gadis cantik itu mengatakan, "Saya tidak tahu bagaimana transformasi ini terjadi, tapi rasanya sekarang seperti tanganku sendiri. Warna kulit ini awalnya gelap setelah transplantasi, dan sekarang ini sangat cocok dengan warna kulit saya," ujarnya. Selain itu, Ibu Sharia menambahkan bahwa dia telah memperhatikan pergelangan tangan putrinya yang kini tampak semakin mengecil. Ibu Sharia juga menyadari bahwa jari-jari putrinya semakin tipis dibandingkan pada saat awal transplantasi. Para dokter yang merawat Sharia menduga bahwa tubuh Sharia telah menghasilkan lebih sedikit melanin dibandingkan dengan donornya. Perlu kita ketahui bahwa melanin adalah pigmen yang memberi warna pada kulit. Akan tetapi, menurut Dr. Uday Kopkar, selaku dokter kepala dermatologi di Rumah Sakit King Edward Memorial di Mumbai, India, mengatakan bahwa penelitian lebih lanjut diperlukan untuk dapat memastikan penyebabnya. Meskipun kini tangan Sharia terlihat lebih feminim dan juga normal, wanita tersebut masih perlu menjalani serangkaian fisioterapi dengan harapan bisa mengembalikan fungsi tangannya hingga 100%. Kini, Sharia menjadi orang pertama di Asia yang menjalani transplantasi tangan bilateral di atas siku dan juga menjadi perempuan pertama di seluruh dunia yang menerima lengan dari seorang pria. Perempuan muda itu mengungkapkan kebahagiaan yang ia rasakan ketika pertama kali melihat tangan barunya. Kini, ia merasa hidupnya kembali utuh. Tak lupa, Sharia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Sachin yang merupakan donornya dan juga kepada orang tuanya. Sachin adalah seorang pria muda berusia 20 tahun yang belajar di Ernakulam. Ia diketahui telah mengalami mati otak dan akhirnya meninggal dunia akibat kecelakaan sepeda motor yang dialami. Sharia mengatakan bahwa ia dan keluarga telah bertemu dengan orang tua Sachin sang donor sebanyak beberapa kali. Hebatnya, orang tua pendonor tersebut mengatakan bahwa mereka dengan rela dan sepenuh hati mendonorkan sebagian besar organ putranya tersebut untuk dapat membantu orang-orang yang membutuhkan, terlepas dari kesedihan yang telah mereka alami. Dalam hal ini, Sharia sangat berterima kasih kepada donornya dan juga kepada orang tuanya yang telah banyak membantu dirinya. Hingga kini, mendiang Sachin masih hidup di 6 orang lainnya. Sharia mengatakan bahwa orang-orang yang telah banyak membantu dirinya akan selalu ada di dalam doanya. Kini, Sharia sudah jauh lebih mandiri. Gadis cantik ini sudah bisa melakukan banyak hal dengan tangan barunya. Sejumlah aktivitas seperti mengerjakan soal ujian, menyisir rambut, dan lain-lain dapat ia lakukan sendiri. Sharia mengatakan bahwa transplantasi yang ia jalani telah mengubah hidupnya. Menurut Sharia, operasi ini bukan saja menyelamatkan nyawanya, akan tetapi ini adalah operasi yang mengubah hidupnya. Selain itu, Sharia juga berterima kasih kepada para dokter, terapis, perawat, dan staf medis hebat lainnya yang tanpa kenal lelah merawat dirinya sejak 2 tahun terakhir agar dirinya dapat kembali mandiri. Gadis cantik ini sangat senang mereka menjadi bagian dari perjalanan hidupnya. Di sela-sela waktunya, Sharia mengatakan, "Hari ini, tanpa ragu, saya dapat mengatakan bahwa saya mencintai diri saya yang sangat tidak sempurna ini, karena saya secara mental menjadi lebih kuat dan lebih tangguh.
tidak ada kecelakaan yang dapat menghilangkan kemauan, ketabahan, dan tekad saya. Kecelakaan itu bisa jadi merupakan akhir dari diriku. Akan tetapi anehnya, itu menjadi awal dari sesuatu yang baru, lebih baik, dan lebih indah. Demikianlah kisah nyata yang dapat Miranti sampaikan untuk edisi kali ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, termasuk dengan peristiwa ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya.